Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita lanjutkan kembali video pembelajaran Linux. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang file permission. Di Linux kita mengenal ada chmod, kemudian ada chown, di mana chmod itu adalah change mode dan chown itu adalah change owner. Nah, sebuah file atau folder dalam sistem operasi Linux itu memiliki tiga akses. Akses yang pertama, file itu bisa di read, bisa ditulis, di write, dan bisa di execute. Ya, jadi satu file itu, satu dokumen atau folder itu memiliki tiga operasi, yaitu operasi untuk melakukan read, write, dan execute. Nah, file itu juga, file atau folder itu dimiliki oleh user. User ini si pembuat filenya atau biasa disebut juga dengan owner. Kemudian group, ya. Kemudian all, order, ya. Ini order. Order atau all ini selain dari dua ini, bisa siapapun ya usernya. Nah, di sistem operasi Linux untuk melihat detail dari kepemilikan file, kita bisa menggunakan perintah ls-l, ya, menggunakan perintah ls-l, di mana outputnya kira-kira seperti ini. Ini ada file namanya install.sh, tanggal buatnya, ukurannya, kemudian di sini grupnya, ya, berarti file ini dimiliki oleh grup root dan file ini dimiliki oleh user root. Nah, kemudian di sini ada operasinya, ya, modenya, mode filenya, di mana mode ini terdiri dari 9, ya, rw, rwx, 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 ya, ada 9. Tanda minus terakhir ini, kalau minus maksudnya file, kalau D maksudnya folder. Nah, RWX yang 9 ini dibagi menjadi 3, di mana 3 pertama itu untuk user atau pemilik filenya, kemudian RWX kedua itu milik grup, RWX ketiga itu milik order, ya, milik order. Oke, saya langsung saja praktekkan biar lebih mudah dipahami. Untuk mempraktekannya, kita akan membuat 3 user terlebih dahulu dengan nama unama 1, unama 2, unama 3. Passwordnya rahasia. Saya masuk dulu ke user root. Kemudian seperti biasa user add user, ya, add user unama 1, passwordnya rahasia. Enter saja langsung. Oke, kemudian unama 2, passwordnya rahasia. Kemudian unama 3. Oke, udah selesai. Kalau kita mau lihat user yang kita buat tadi, user itu semuanya memiliki folder home, ya, adanya di folder home. Kita lihat isinya. Di sini ada unama 1, unama 2, unama 3, kemudian ada unama nim, ya. Ini user yang pertama kemarin. Ini nama foldernya. Ini user grupnya, ini usernya, ini hak aksesnya, ya. Di rwx r-x r-x. Berarti folder ini hanya folder unama 1 ini itu semua orang bisa melakukan read dan execute maksudnya. Kemudian grup bisa melakukan read dan exec juga sama. Grupnya kebetulan sama, unama 1 di sini. Kemudian owner bisa melakukan rwx, ya. Oke, kita langsung masuk dulu ke salah satu folder, ya.
Oh, saya berubah dulu menjadi user unama 1. Oke, sekarang saya menjadi unama 1. Nah, sekarang saya ke folder TMP ya. Saya ke folder TMP. cd TMP. Oke. Di folder TMP touch, saya akan buat file namanya file unama 1.txt. Kemudian saya ls-la. Oke, sekarang file ini tadi ya, ini file yang barusan saya buat. Biar lebih gampang tampilannya, ls-l file unama 1. Oke, ini filenya. Ya, lihat di sini, kalau dia D berarti kan dia directory. Karena dia min berarti ini file. File ini bisa di read oleh order, bisa di read oleh group, bisa di read write oleh si pemiliknya. Contohnya di sini saya yang sedang menggunakan user unama 1. Contohnya saya buka filenya menggunakan nano, saya edit. Ini ditulis oleh user unama 1. Saya simpan, tidak ada masalah. Kita lihat isinya, juga sudah ada isinya. Oke. Nah, sekarang saya akan berubah menjadi user unama 2. Saya exit dulu. Su unama 2. Oke, sudah. Sekarang saya ke TMP lagi. Saya ls-l lagi, file unama 1 tadi. Ini ya. File unama 1. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya sekarang user saya adalah unama 2. Unama 2 ini dia bukan ownernya, bukan juga grupnya. Berarti saya cuma bisa melihat isi atau read ya, saya cuma bisa read. Saya coba read nih. Cat file unama 1. Ini saya bisa lihat isinya. Nah, sekarang saya mau tulis nano. Saya mau tulis ini unama 2. Nah, sebelum saya simpan saja, begitu saya simpan muncul nih error writing permission denied. Ya, berarti permissionnya bermasalah ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saya keluar dulu. Kalau kita lihat, order itu cuma bisa melakukan read, tidak bisa melakukan write, nulis tidak bisa. Ya, saya buat file lagi nih, touch file unama 2. Sekarang kalau saya lihat isinya, file unama 2. Nah, di file unama 2 sama nanti dia dengan unama 1 tadi. Ya, sama. Sekarang saya mau ganti hak aksesnya nih. chown atau change owner, di mana chown ini saya ingin mengganti ini orang lain tidak bisa melakukan read di file unama 2. Berarti saya mau menghilangkan R dari order. Berarti chown o order min dikurangi R-nya. File unama 2. Oh, sorry, chown o ya, o. Oh, chown invalid user. Chown order dikurangi R, kemudian diikuti nama, oh sorry, bukan chown ya, chmod harusnya, sorry saya salah. Chmod o dikurangi R file unama 2. Nih, oke. Tadi saya menggunakan chown, harusnya chmod. Sekarang kita ls -la file unama 2. Nah, sekarang udah hilang semua nih. Nah, oke. Sekarang saya tulis nih isinya. File unama 2 saya tulis. Ini ditulis oleh unama 2. Oke, berarti sekarang ini kalau kita lihat permissionnya, file unama 2.txt ini hanya bisa dilihat oleh si pemiliknya, grupnya,
Sedangkan selain dari itu tidak bisa. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Unama 2. Grupnya adalah Unama 2. Berarti Unama 1 tidak bisa membuka file ini harusnya, atau Unama 3 juga ya. Nah, sekarang saya coba jadi su Unama 3. Oke, saya ke TMP. Nah, sekarang saya akan ls dulu file Unama 2. Oke, saya cat nih. Cat kan untuk lihat isi ya. File unama2.txt. Saya enter nih. Nah, muncul nih permission denied. Tapi kalau saya cat Unama 1, dia bisa. Kenapa? Karena di Unama 1 ordernya itu masih boleh melakukan read ya, masih boleh melakukan read. Sementara kalau file Unama 2 itu tidak bisa. Oke, ini yang disebut dengan hak akses. Memberikan hak akses. Oke, saya buat dulu satu file lagi. Touch file unama3.txt. Saya mau isi ya, pakai itu saja. Ini ditulis Unama 3. Oke. Ini sama kayak nano ya, tapi ini langsung. Oke, kemudian kita lihat permissionnya -l file Unama 3. Nih. Misalnya saya cuman mau file ini bisa di read dan write oleh saya sendiri, yaitu Unama 3. Berarti yang grup saya hilangkan R-nya, order saya hilangkan juga R-nya. Berarti chmod change mode grup ya, G dikurang R, G dan O. Nah, kita bisa sekaligus ya, G dan O, grup dan order itu dikurangi R-nya. Seperti ini. Kalau kita min L lagi, maka munculnya seperti ini. Oke, sekarang sudah hilang. Kalau kita mau nambahin, berarti perintahnya plus ya, plus rw. Kalau ini berarti order dan grup bisa melakukan write ya. L file Unama 3 seperti ini. rw. Ini file ini memang tidak ada egg-nya karena dia bukan untuk dieksekusi ya, bukan untuk dieksekusi. Kalau kita mau ada egg-nya, itu biasanya filenya dalam bentuk sh. Misalnya ada file, saya buat nih touch, kita buat misalnya test.sh. Nah, kalau test.sh itu biasanya dia muncul egg-nya. Nih, defaultnya dia tidak ada egg. Nah, kita bisa tambahkan chmod plus egg ya. Oh, ini kalau tidak nih ya, ini contoh lain lagi nih. Kalau saya tidak tambahkan, kan harusnya kan ini kan U untuk user, G untuk grup, O untuk order. Tapi kalau tidak saya tambahkan, berarti semuanya akan bisa melakukan eksekusi. -l test.sh. Ini semuanya bisa melakukan eksekusi. Nah, biasanya kalau kita di Linux seperti ini juga ada rwx nih misalnya. Berarti semuanya bisa melakukan read, write, dan execute ya. Read, write, dan execute. Oh, ini bukan rwx ya. Oke. Oh, harus ini ya, harus ditambahkan ugo ya, plus rwx. UGO maksudnya user, group, dan order itu ditambahkan hak akses untuk read, write, dan execute. Makanya kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi itulah hak akses yang ada di Linux ya, Linux. Nah, sekarang yang bisa mengubah-ubah hak akses di suatu file atau folder itu adalah si pemilik file itu sendiri ya, atau user root. Karena user root ini kan user yang paling tinggi hak aksesnya. Misalnya saya sekarang di root nih, saya ke TMP. Nah, kalau sebagai user root, saya mau ngapain saja ketiga file ini harusnya tidak ada masalah ya. Harusnya saya bisa misalnya saya mau ngedit file
unama 1 misalnya, nano file unama 1 ini dari root nih, karena user root kan user paling tinggi ya aksesnya ya, maka dia bisa mengedit semua dokumen-dokumen ini. Nah, saya juga bisa mengganti kepemilikannya. Misalnya file unama 1 ini dimiliki oleh unama 1 dan unama grupnya adalah unama 2. Oke, berarti perintahnya chown ini adalah ownernya, masih sama, ownernya unama 1, tapi grupnya bukan unama 1 lagi, tapi di sini unama 2. File seperti ini. Kalau kita ls min la, maka sekarang sudah berubah nih ya, yang tadinya dia unama 1 unama 1, sekarang unama 1 unama 2, artinya kepemilikannya sudah berubah. Nah, bisa ndak ownernya saya ganti? Bisa juga ya. Misalnya saya mau ganti unama 1 ini ownernya bukan unama 1 lagi, tapi ownernya adalah unama 2. Sama perintahnya ya, chown unama 2 unama 2 unama 1. Oke, kalau kita ls unama 1, maka sekarang ownernya sudah berubah ya, file unama 1 tapi ownernya sudah kita ubah jadi unama 2. Sekarang unama 1 nggak bisa ngapa-ngapain nih di file ini, cuman bisa read doang ya, dia tidak bisa melakukan write. Oke, jadi ini untuk mengganti owner ya, untuk mengganti owner atau kepemilikan dari sebuah file. Perintahnya chown unama 2, kemudian unama 2 ini adalah grup, jadi user dan grup. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Terkadang kita bisa melakukan seperti ini ya, ls min l. Kalau kita lihat ini kan semuanya rw ini, ada yang r. Saya maunya semuanya nih rwx nih ya, ketiga-tiganya ini saya maunya semuanya rwx. Maka saya bisa menggunakan perintah chmod uog rwx file unama, saya tambahkan bintang. Kalau saya tambahkan bintang berarti semua file yang diawali dengan nama file unama. File unama kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, itu akan kena rwx semua. Kita min l, maka sekarang dia berubah menjadi rwx semua. Filenya ya berubah jadi rwx semua. Jadi kita bisa melakukan sekaligus menggunakan bintang ini ya, bintang. Oke. Kemudian biasanya dalam sistem operasi Linux, saya contohkan gini ya, saya misalnya berada di folder root, kemudian di var www html, kita min l nih. Nah, di sini kan ada 3 file. Saya maunya ketiga file ini boleh di write oleh grup ya. Ini saya mau tambahkan w-nya nih, w sini ya. Nah, berarti saya bisa gunakan perintah chmod group plus w, kemudian var www html bintang. Nah, kalau seperti ini maka semua file di folder html ya yang ada di www dan di var itu semuanya akan kena hak akses write ya, grupnya bisa melakukan write. Jadi bintang di sini maksudnya adalah semua ya. Jadi kalau saya enter, kita ls min l lagi, sekarang sudah bisa melakukan write ya, sudah bisa melakukan write. Kadang-kadang ada folder lagi nih, misalnya di dalam folder ada folder lagi, ada folder lagi, ada folder lagi. Nah, kita bisa tambahkan spasi, ini ya, spasi min r. Min r maksudnya rekursif. Jadi semua folder-folder yang ada di dalamnya itu akan kena efek dari perintah chmod g plus w ya.
atau group ditambahkan write ya, group tambahkan write. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu untuk perintah-perintah chmod ini. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Jadi, saya ulangi, kita sedang membahas tentang chmod atau change mode, kemudian ada chown atau change owner ya. Di mana sebuah file atau folder itu dimiliki oleh user, group, dan order. Kemudian mode dari file atau folder itu juga ada 3, yaitu read, write, dan execute. Execute eksekusi, write artinya filenya bisa ditulis, read artinya dia bisa dilihat ya, seperti itu. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.